Polres Bone menyebut saat ini kepolisian sudah membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus pembunuhan terhadap pengacara di Bone, termasuk mendalami kecurigaan yang disampaikan oleh pihak keluarga korban. Ada beberapa kecurigaan dari pihak keluarga, namun kami belum bisa mengungkapkan di sini karena menjaga juga terkait dengan ada hubungannya atau ada informasi yang dapat diberikan kepada kami. Kami akan melakukan pemeriksaan. Ada beberapa dan saat ini tim sudah dibentuk untuk mengungkap kasus tersebut. Jenazah Rudi Esgani, pengacara asal kota Makassar yang tewas ditembak di malam pergantian tahun, kini telah dimakamkan di pemakaman umum Galung Boko, Desa Gabah, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Saat ini kasus penembakan masih didalami polisi. Masyarakat yang memiliki informasi terkait peristiwa ini diimbau untuk melapor. Saudara, polisi saat ini masih memburu pelaku penembakan terhadap seorang pengacara asal kota Makassar yang terjadi di Bone pada malam pergantian tahun, Rudi Esgani. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, istri dari korban, Ibu Mariam. Selamat petang, Ibu Mariam. Iya, selamat petang. Ya, kami dari Kompas TV juga mengucapkan turut berduka cita atas kepergian almarhum Bapak Rudi Esgani, Ibu. Iya, terima kasih. Ya, Ibu, jika boleh kembali diceritakan seperti apa kronologi atau saat malam pergantian tahun dan juga saat Bapak ditembak oleh orang tak dikenal? Waktu itu Mbak, saya start dari Makassar jam 1:30 malam Selasa sampai di Bone jam 4:30 di rumah kami di Bone di Desa Patukulimpo, Kecamatan Pariaja. Kami sampai di situ istirahat sebentar. Hari Selasa jam 10 saya tinggalkan rumah menuju kota Bone, langsung ke Polres untuk mendampingi kliennya yang terlapor penyerobotan. Jadi saat tanggal 31 Desember pagi, suami Ibu atau korban itu masih mengurus suatu perkara gitu ya Bu ya? Perkara apa itu Ibu? Betul. Yang kami urus itu perkara pidana penyerobotan lahan. Saat itu bertemu dengan siapa dan saat itu apa yang diurus oleh korban Ibu? Karena kebetulan waktu itu kami sama, karena dimanapun dia pergi sidang kami selalu menemani beliau. Waktu itu kami sama kebetulan klien Bapak atau yang terlapor itu kami lewati rumahnya kalau mau ke Bone. Jadi kami singgah ambil. Jadi saya di mobil menuju kota Bone berlima. Terlapor 2 sama istri terlapor. Bu Mariam, saat peristiwa penembakan terjadi, ini betul Ibu sedang santap malam bersama kerabat. Itu sekiranya jam berapa Ibu tepatnya peristiwa penembakan terjadi? Betul Mbak, kami itu mulai habis maghrib kami bakar ikan, mulai makan sekitar jam 9 lewat 40 sekian menit. Sementara kita makan di situ melantai semua bersama keluarga kami di situ, melantai semua. Posisi saya dengan suami saya atau korban, saya sebelah kanan korban ada tukang, karena kebetulan itu kantor di Reno. Terus di samping tukang itu saya menghadap ke pintu depan atau ke jalan. Ibu betul saat itu sempat melihat ada kendaraan yang berada di dalam ataupun di luar bangunan, di luar lokasi, Ibu?
Kalau kendaraan Mbak, enggak ada sih selain kendaraan saya. Sempat ada informasi bahwa sempat ada kendaraan minibus yang berada di depan lokasi kejadian dan meninggalkan lokasi. Itu betul tidak, Ibu? Tidak betul, karena yang ada di depan kantor itu di depan kantor itu yang pertama mobil saya terparkir di bawah pohon mangga sebelah kalau dari luar sebelah kiri, terus di depan mobil saya, di belakang mobil saya ada mobil keponakan saya warna putih, Avanza juga. Cuma 2 mobil karena keponakan saya ada di situ makan di dalam. Tapi saat peristiwa terjadi, itu apa yang saat itu Ibu curigai? Waktu itu Mbak, saya sebenarnya curiga, tidak ada curiga yang ada dalam pikiranku itu Mbak, cuma ledakan petasan. Karena jadi saya itu waktu itu ada ledakan, langsung Bapak tergeletak ke belakang. Nasinya itu Mbak terhambur di piringnya. Piringnya itu terlempar ke bawah. Suami saya langsung tergeletak, itu darah keluar. Langsung saya lompat ambil kepalanya karena saya takut tidak bisa bernapas karena darah sudah mulai keluar. Terus saya periksa semua sebelum saya lap mukanya itu darahnya. Saya periksa karena pikiran saya di waktu itu, pikiran saya waktu itu cuma saya pikir jangan suami saya kaget dengan ledakan itu. Saya pikir suami saya kaget, langsung terpenting ke belakang. Saya pikir itu terbentur kepalanya, saya pikir pecah pembuluh darah karena banyak sekali darah keluar. Tapi saya periksa telinganya, tidak ada darah keluar. Iya, Ibu Mariam, ini kan sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian bahwa pelaku menggunakan senapan angin berkaliber 8 mm. Saat peristiwa terjadi, Ibu kan sedang santap malam bersama kerabat. Ada tidak dari pihak kerabat yang santap malam saat itu melihat ada orang di luar ataupun ciri-ciri tertentu? Tidak ada Mbak. Waktu kami makan itu kami juga karena yang keluarga itu yang dia membelakangi jalan karena dia duduk di samping di dekat pintu keluar. Yang melihat itu saya saja sama almarhum korban sama itu tukang kalau ada, tapi saya lihat tidak ada motor lewat, tidak ada orang tinggal, tidak ada siapapun. Dari pihak keluarga ataupun kerabat korban, ada tidak kecurigaan dari pihak keluarga yang mungkin sudah disampaikan ke pihak kepolisian agar mengungkap kasus ini? Kalau kecurigaan Mbak, kami belum tahu, cuma waktu ditelepon sama waktu ditanya sama dari pihak kepolisian mengenai kasusnya, cuma kasusnya yang saya sampaikan. Bahwa dia menangani kasus ini, cuma di situ yang kami sampaikan. Ada berapa kasus yang saat ini sedang ditangani Pak Rudi, Ibu? Kalau pidananya ada 3, perdata 1, perceraian 2. Ini untuk kasus-kasus ini sudah sampai di tingkat apa, Ibu? Kalau pidana dulu ya karena 3 pidana. Kalau pidana yang 1 ini kami sudah lama. Tapi kepolisian yang kedua penyerobotan pengerusakan itu sementara berjalan. Berjalan. Iya, ini yang terakhir kami tangani yang baru ini hari Selasa. Penyerobotan juga kita yang didampingi yang terlapor. Baik, sekali lagi kami ikut berduka cita atas kepergian dari Pak Rudi Esgani dan semoga polisi segera mengungkap kasus dari penembakan ini. Terima kasih Ibu Mariam sudah berbagi di Kompas Petang. Selamat sore Ibu.